Oke teman-teman, jadi kita akan coba mulai dari workspace, kita bikin new project teman-teman di sini. Nah ini juga buat teman-teman yang mau upgrade, eh, diskon sampai tanggal 14 untuk Twin Date teman-teman jangan lewatkan. Ditambah lagi dengan kode promo yang nanti ada saya bagikan di akhir sesi ya teman-teman. Oke, kita create new project di sini, blank project. Oke, kita exit. Kita coba buang-buangin dulu teman-teman untuk window, door di sini, dan window di sini. Oke, lalu kita atur ketinggian ruangannya. Jadi 3,5 meter, lebar 5 meter, panjang 7 meter. Lalu di sini kita masuk ke construction, kita tambahkan window. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa renderan kurang bagus atau kurang natural, biasanya karena kurangnya uh, natural light yang ada di ruangan tersebut. Jadi pastikan teman-teman taruh jendela agar renderan teman-teman juga lebih natural warnanya. Ini aku cari yang floor to ceiling. Oke. Oh nggak muncul ya, udah di situ aja. Oh ini udah bener belum Kak? Sudah harusnya. Oke di sini saya buat jadi 6 meter. Jadi 5 meter, berarti ini 4 meter. Ke atasnya jadi 2,5 meter, 500. Lalu kita akan buat eh, external area ya teman-teman. External area kita harus balik lagi ke floor plan. Lalu kita klik di sini external area, baru kita drawing di sini. Kita buat panjangnya 4 meter. Finish. Lalu kita buat beberapa tembok di sini. Kita pakai advance tool aja teman-teman, material komponen. Lalu kita tinggal buat tembok teman-teman di luar sini dengan 200 lebarnya, 100 sama sisinya juga, sisi lainnya juga.
Dan ini yang terakhir juga. Lalu tinggal pakai push pull ya teman-teman. Kita push pull tinggiannya 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter. Oke, seperti ini. Nanti kita akan taruh beberapa tumbuhan biar mempercantik daerah luar situ. Setelah itu kita coba melakukan dekorasi di dalam sini dengan mengubah finishnya terlebih dahulu. Model finish di sini kita bikin industrial. Misalkan aku pakai konkrit 021 di sini. Oke, sedangkan lantainya kita cari semen slip, masih kurang konkrit yang ini kali. Oh, ini bagus untuk tembok nih. Di satu sisi aja temboknya. Oke, bawahnya pakai ini aja biar semuanya konkrit teman-teman. Oh iya teman-teman, ada tambahan info buat teman-teman yang baru membuat account teman-teman dan teman-teman tidak mendapatkan diskon di aplikasi Kuhum, boleh langsung info ke grup ya teman-teman. Hubungi Kak Calvin atau saya untuk bantuan merefresh account teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon. Seperti itu. Oke, kita lanjut di sini teman-teman. Di sini aku bakal taruh TV set. Kita cari furniture, TV set di sini. Kita ketudi saja. Cari yang simple. Ini besarin lagi dikit. Oke. Nih kita bikin 2 meter. Oke, lalu kita cari sofa. Love seat. Untuk L aja ya. Coba kita cari L. Yang ini nope. Ini terlalu besar. Cari lagi teman-teman yang cocok. Ini kali. Tidak, masih belum. Ini kayak terlalu besar teman-teman. Harus cari yang pas untuk TV setnya yang kecil biar nggak jomplang. Cari di sini. Coba kita cari furniture, seat and sofa. Nah, ini aja. Biar satu set sama rak dan lain-lain. Kita buat di sini 300.
300. Oke. Di belakang sini mau ada beberapa ini kali ya. Kecil dikit. Nice. Di sini ada storage. Cari storage di sini furniture storage bookcase. Kita cari di sini teman-teman yang cocok. Ini cocok. Terus yang terlalu modern. Ini cocok. Satu lagi. Satu lagi kita cari dulu teman. Yang lumayan pendek. Apa ya? Cari bookshelf saja. Ini. Oke, di sini kita buat. Oke, no, di sini. Nah, warnanya kita samakan sama ini. Warna atasnya kita samakan sama yang ini. Terlalu jelek. Ini bingkai. Kita ganti di material editor. Kita coba. Kita coba tes dulu ya teman-teman. Ini bisa nih, komplit. Terus kita coba samakan materialnya ini sama tas. Ya, biarin aja lah. Oke, udah pas. Selalu di depannya. Di sini kita taruh appliance atau TV nanti. Buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai designing dan juga rendering, boleh langsung ditanyakan di chat ya teman-teman. Nanti sembari saya mendesain dan juga render,
Kalau saya bisa jawab pertanyaan, saya jawab, kalau tidak nanti di sesi Q&A saya akan bakal jawab, teman-teman. Ini kita masuk ke appliance, TV and theater. Kita cari proyektor aja. Dia kecil banget ternyata. Oke, segini kurang tinggi, tinggi dikit lagi. Oh, nah, lalu kita atur screen editor. Sebenarnya di ceiling teman-teman bisa atur untuk level atau teman-teman bisa ambil langsung dari BIM. Jadi saran aku sebenarnya bisa dari BIM, teman-teman. Kalau teman-teman belum menguasai bagian ceiling editor. Tapi aku bakal praktein gimana caranya menggunakan ceiling editor. Jadi kalau teman-teman mau bikin suatu kolom seperti ini 300 lebarnya, tinggal teman-teman atur elevasinya di sebelah sini, extrude 100, dia akan muncul nih di sini 100. Tapi kalau 200 langsung ke bentuk 200, teman-teman. Tapi nanti memasang materialnya akan lebih sulit, teman-teman. Jadi saran saya, kalau belum bisa atau belum terbiasa, pakai BIM terlebih dahulu nggak apa-apa. Seperti itu. Untuk kasus ini ya, teman-teman, karena ini kita desainnya lebih ke arah industrial, jadi lebih simple, gak neko-neko, seperti itu. Kita hapus dulu. Lalu kita ke floor plan, teman-teman. Di sini ada beam, middle point, kita arahkan. Oke, sudah di middle point deh. Ya, seperti di situ. Langsung jadi ekstrak. Lalu untuk atur ketinggian beam, kita harus ke 2D dulu, teman-teman. Lalu kita atur ketinggiannya misal 300. Dia langsung terbentuk 300, teman-teman. Jadi kalau buat rumah yang konsepnya industrial jauh lebih mudah.
menggunakan BIM. Ini tinggal diwarnain aja. Oke, setelah itu eh kita coba designing depan ya teman-teman. Kita langsung ke models, outdoor. Di sini ada beberapa 3D material yang bisa kita pakai buat outdoor nih teman-teman. Decoration, trees, plant, dan lain-lain. Coba kita lihat tree. Seperti ini. Kita pasang tree-nya. Bisa kita geser lagi. Terus gini aja. Lalu kita tambahkan beberapa eh, semak-semak di sini. Biar nggak ribet teman-teman, langsung aja yang besar. Kalau terlalu besar tinggal dikecilin. Scale headnya ini dari 2 meter kita buat jadi 600. Terus tinggal tambah, tinggal kita copy-copy aja. Main beberapa rumput lain. Rumput lain lagi, yang lain lagi. Oke, seperti ini. Lalu coba kita pindahkan material yang dari depan ke material yang ada di luar. Tapi caranya kita harus masuk dulu ke Advanced Tool, ke material and component, teman-teman. Lalu kita tinggal M untuk copy material, material brush. Tinggal kita tap 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 ke material-material yang ada di sini. Seperti ini, teman-teman. Sudah. Oke, back to floor plan. Ini masih kurang karena masih kecil banget, teman-teman. Outdoornya kita tambahin lagi. Ada outdoor decoration nih, coba. Atau meja aja kita tambahin outdoor dining. Ini tambahkan di sini. Oh, ini di sini bonfire di sini. Oke, nice. Track 3D dulu kita lihat. Kita putar.
Bisa diulang Kak untuk penjelasan tambahan plafon bagian atas ruangannya? Nah, oke, kita ulang. Jadi begini, eee, biasanya kalau di plafon itu bakal ada ekstraksi atau tonjolan. Jadi saran saya tadi kalau, Kakaknya mau bikin rumah dengan tonjolannya minim seperti ini, Kakak bisa pakai beam. Beam itu ambil yang di mana? Di floor plan, lalu ini beam. Nah, apabila Kakak pengen, drop ceiling, kita tinggal ke ceiling editor, klik ceiling, ceiling editor, lalu setelah itu tinggal misalkan contoh mau drop ceilingnya bentuknya kotak nih Kak, tinggal bikin rectangle di sini seperti ini, lalu kita atur ekstraksinya. Seperti contoh ini ekstraksinya kakaknya mau 200. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Ekstraksinya 200 di bagian luar. Apabila mau sebaliknya tinggal luarnya kita bikin 0, ekstraksi dalamnya kita bikin 200. Oke, jadi bagian luarnya tetap stay, sedangkan bagian dalamnya akan condong keluar seperti itu. Tapi di kasus ini kita nggak pakai ceiling editor karena kita cuma pakai satu tonjolan beam buat ngebantu uh, lebih lebih industrial seperti itu. Oke, seperti ini. Lalu kita coba atur beberapa lighting ya di bagian render. Ini kita masuk ke render, teman-teman. Ini real time. Ini yang biasanya sering pakai atau user pakai untuk mempercantik atau untuk mempertebal lighting-lighting ataupun efek-efek yang ada. Nah, ini kita bisa pilih nighttime atau daytime. Coba saya pilih daytime, confirm. Oke, kita tunggu jendela atasnya, window atasnya untuk melihat real time. Nah, jadi buat bantu teman-teman apakah sudah cocok atau belum, ini bisa digunakan untuk teman-teman lihat nantinya renderan akan seperti apa, seperti itu. Ini kita atur mataharinya dulu, matahari dari sini. Oke, Anda tinggi matahari kita buat naik, kita tunggu lagi, dia lagi loading. Oke, ini biarin saja. Oke, coba kita atur-atur beberapa dulu ya teman-teman. Seperti ini. Kayak small preview saja biar lebih jelas. Nah, dia mataharinya bakal ke atas nih teman-teman. Setelah itu misalkan teman-teman ngerasa harusnya ruangannya tidak seterang ini, teman-teman bisa hapus nih. Ini beberapa sumber cahaya yang ada. Kita hapus misalkan semuanya. Lalu bisa teman-teman tambahkan sendiri sesuai mau teman-teman. Contoh, ini aku pakai circular.
rectangle buat di lampu sini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Brightness-nya sebentar, turunin lagi. Shielding. Nah, dia akan menerangi pada bagian sekecil ini, teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan circular rectangle lagi di sebelah sini. Brightness kita naikin. Terang-terang. Kita buat di 400 saja. Dan warnanya kita ganti menjadi warm white. Nah, ini buat atur matahari akun pro ya. Kalau untuk masuk ke real time rendering, eh, itu harusnya basic juga bisa, Kak. Untuk atur matahari dan lain-lain itu basic juga bisa. Tapi aku lagi pakai account elite di sini. Nah, jadi kalau account basic setahu aku nggak bisa rendernya. Tapi kalau atur lighting bisa harusnya. Gitu. Lihat lagi. Kurang naik ke atas, kita naikin. Sampai mentok. Biar deh cahayanya menyebar. Sedikit biar nggak ada hias di tembok. Hmm, kita lihat lagi. Oke, nice. Dia akan lebih gelap. Lalu untuk bagian sebelah sini aku coba pakai spotlight dua. Misal di sini aku pakai dua nih. Sama di sini satu. Kita atur arahnya, teman-teman. Oke, copy, colornya kita ubah jadi lebih warm di sini. Lalu kita copy lagi, replace. Kita pindahkan ke yang lain nih. Ke sini. Ini lurus ke sini. Ini miring ke sini. Ini kita tinggal gerakin kamera aja, teman-teman, buat ngeliat apakah udah pas spotlightnya seperti itu. Siap, Kak. Sama-sama. Oke, sebelah kiri sudah. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Set. Sebelah kanan masih kosong. Kita pakai spotlight eh, 3 di sini. Kita taruh aja di sini. Satu, dua, di sini tiga. Tiga. Kita copy, brightness kita turunin jadi 100, suara kita ganti juga jadi warm white, tinggian kita buat di 3 3000. Oke, dia nggak mentereng, tapi dia ada terang-terangnya seperti itu, teman-teman. Oke, untuk di bagian luar seperti tidak harus tambah pencahayaan lagi, teman-teman. Udah oke, siluet udah dapat. Kita lihat bagian sini. Oke, udah oke.
Coba kita render teman-teman. Untuk yang siang hari, nanti habis ini kita bakal buat yang malam hari ya teman-teman. Atur kameranya. Misal seperti ini. Next selanjutnya kita generate ini 2D. Generate. Lalu untuk sebelah sini kita generate juga. Seperti ini. Nah, lalu kita coba bikin satu lagi teman-teman, real time tapi malam. Sampai tadi kita tunggu dulu agar window-nya ini udah. Nah, kalau untuk malam, ini udah oke nih teman-teman. Ambient dalamnya udah oke. Ambient luarnya nih yang kurang oke nih. Ambient luar, coba. Misalkan kita tambah lampu sorot nih, spotlight di bawah. Ke pohon. Naikin lagi. Geser keluar. Oke, dia ternyata pecah ya teman. Ganti ke spotlight satu. Nah, dia lebih terang nih di sini. Maju, 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 maju. Putar ke atas. Di sini doang nih dia adanya. Oke, tidak apa-apa. Share play. Oke, tambahin rectangular di atas sini. Kita pakai double side. Lalu kita kecilin. Kecilin di sini. Segini aja. Turunin ke bawah. Jangan dimentokin sama tembok. Rada ke sini. Oke. Ini udah oke nih. Terus yang ini pakai Omni Light, teman-teman.
Di sini kita taruh brightness-nya di 20. Terus color-nya kita bikin paling kuning. Masih kurang 100, coba langsung tembak tinggi. Oke, ini 100. Coba kita render. Kita pakai rendernya sama. Nih, kita lihat dulu view. Ini mataharinya dapet nih teman-teman di bawah sini. Lalu spotlightnya juga pas. Ini kita shift perspektif. Kita lihat lagi untuk dari sisi depan. Ini juga oke. Save perspektif. Yang 4K juga yang dari atas. Kita save perspektif. Lalu yang terakhir. Ini ada bolong nih di sini. Nanti majuin aja. Kita save perspektif. Nah, lalu kita pakai user view di sini. Ini udah ada template-templatenya yang tadi udah teman-teman simpen nih. Maju dikit, kita generate. Sangat sedikit buat teman-teman yang ngerasa renderan teman-teman kurang bagus ataupun lain-lain. Coba teman-teman atur dulu cahayanya di real time rendering karena real time rendering itu ada beberapa yang bisa mengubah penampilan dari renderan teman-teman sedrastis itu teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat juga jeli di mana aja teman-teman pasang lampu, di situ harus ada sumber cahaya biar tampil realistis. Dan juga ingat kalau dari luar jendela itu kita bisa atur mataharinya mau setinggi apa dan mataharinya ada posisinya di mana. Jadi itu sangat bisa teman-teman atur, adjustable banget. Dan itu teman-teman kalau mau uh, menurut teman-teman bagus banget itu bisa dikulik salah satu sih teman-teman. Jadi kayak kalau tingginya 30 derajat oke nggak? Kalau 45 derajat oke nggak? Karena matahari juga bisa teman-teman bikin sunset. Contoh, kita tinggal atur pada bagian, ini kita masuk ke real time yang daytime. Karena teman-teman tinggal pilih warna cahaya matahari yang paling kuning teman-teman. Oke, sunrise parameter. Sorry, sunshine kita pilih yang sunrise nih, yang paling pekat. Nah, nanti di ujung sini bakal ada matahari yang masuk tapi dengan warna yang sangat-sangat kuning. Ini juga teman-teman bisa atur nih mau segimana kuning. Nah, itu teman-teman bisa adjust lagi nih. Sesuka hati teman-teman. Ini render udah selesai. Oke, udah. Dari sini kita lihat yang pertama. Oke, karena malam semua lampunya nyala jadi nggak ada permainan cahaya yang gimana banget. Ini juga oke. Lebih kuning ya teman-teman dari yang ini. Ini lebih gelap, lebih hitam, shadow-nya lebih banyak. Ini lebih terang, lebih kuning. Ini dari depan, ini lebih putih. Ini lebih banyak cahaya di depan-depan sini. Dan ini dibandingkan, ini ada matahari, ini lebih polos.
Nah, ini lagi polos teman-teman, cuman lampu doang nyala. Oke, mungkin dari teman-teman ada tambahan pertanyaan yang bisa aku jawab untuk membantu teman-teman level up renderan. Kalau belum ada sekarang, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman juga bisa tanya lewat community. Ada saya, Vincent, dan Kak Calvin yang siap bantu kakak untuk eh, level up skill Kuhom ya. Seperti itu. Mungkin kalau tidak ada, saya izin stop share screen ya. Kita masuk ke selanjutnya. Manage record, share screen.